Dari balik kaca, kulihat suamiku mencium wanita hamil itu saat mertuaku dengan angkuh menyodorkan black cardku untuk membayar mobil sport. Detik itu juga, kutekan tombol, blokir permanen. Saat wajah mereka berubah pucat dan teleponku berdering penuh makian, dasar wanita sialan. Aku hanya tersenyum puas. Mereka tidak sadar, kehancuran ini hanyalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruang rapat utama Larasati Interior Design terasa dingin, kontras dengan perdebatan hangat yang sedang terjadi di meja bundar berlapis marmer itu. Kiana Larasati, sang CEO, duduk di ujung meja dengan postur tegak yang sempurna. Matanya menatap tajam ke arah layar proyektor, mendengarkan presentasi tim pemasaran tentang proyek Hotel Bintang 5 di Bali. Kiana adalah definisi wanita modern yang sukses. Di usia 32 tahun, ia mewarisi bakat bisnis ayahnya dan ketelatenan ibunya. Ia membangun perusahaan ini dari skala menengah menjadi raksasa industri desain interior di Jakarta. Namun, di balik blazer Armani yang membalut tubuh rampingnya, Kiana menyimpan kelelahan yang tak pernah ia tunjukkan. Ponsel di atas meja bergetar halus. Kiana melirik sekilas. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan prioritas. Pembayaran berhasil, IDR 5.500.000 di Susimasa, Jakarta Utara. Alis Kiana bertaut tipis. Jam makan siang baru saja dimulai. Arga, suaminya, pamit tadi pagi untuk perjalanan dinas ke Bandung selama 3 hari. Katanya ada peninjauan lokasi pabrik furnitur rekanan. Mengapa ada transaksi di Jakarta Utara? Mungkin dia mentraktir klien sebelum berangkat. Batin Kiana mencoba menepis rasa curiga. Ia kembali fokus pada rapat. 10 menit kemudian, ponselnya bergetar lagi. Kali ini 2 kali berturut-turut. Pembayaran berhasil, IDR 48 juta di Chanel Plaza Indonesia. Pembayaran berhasil, IDR 12.500.000 di Frank's Co. Jewelry. Jantung Kiana mulai berdetak tidak beraturan. Ia mengenal pola belanja Arga. Suaminya itu tidak paham perhiasan wanita, dan dia tidak pernah membeli barang branded tanpa persetujuan Kiana. Bukan karena Kiana pelit, tapi karena Arga selalu meminta pendapatnya. Arga yang ia kenal adalah pria sederhana, yang selalu berkata uangnya lebih baik ditabung. Maaf, lanjutkan sebentar. Saya harus memeriksa sesuatu. Potong Kiana dingin, menghentikan manajer pemasaran yang sedang bicara. Ia membuka rincian transaksi itu. Kartu yang digunakan adalah kartu tambahan, supplementary card, platinum yang ia berikan khusus untuk ibunda Arga, Bu Ratna. Kiana memberikan kartu itu 6 bulan lalu dengan niat baik, agar mertuanya tidak perlu pusing jika ada kebutuhan mendesak atau ingin bersosialisasi dengan teman-teman pensiunannya. Mungkin Mama sedang belanja dengan Arga sebelum Arga ke Bandung. Pikir Kiana lagi, meski logika itu mulai terasa rapuh. Mengapa Arga masih di Jakarta? Dan sejak kapan Bu Ratna suka perhiasan anak muda dari Frank's Co? Getaran ketiga datang. Kali ini lebih panjang. Notifikasi itu membuat darah Kiana berdesir turun ke kaki. Otorisasi pembayaran, IDR 50 juta, down payment, di Prestige Motor Charge, Jakarta Selatan. Kiana membeku. Dealer mobil mewah. Arga selalu mengeluh mobil SUV lamanya masih bagus. Bu Ratna bahkan tidak bisa menyetir. Kiana berdiri mendadak, membuat kursi kerjanya berderit keras. Rapat ditunda. Lanjutkan dengan Pak Haris. Saya ada urusan mendesak. Tanpa menunggu jawaban, Kiana menyambar tas kerjanya dan melangkah keluar ruangan. Langkah kakinya yang beradu dengan lantai granit menggema, seirama dengan amarah yang mulai merayap naik ke ubun-ubun. Jakarta Selatan siang itu terik, namun pendingin udara di dalam mobil Mercedes-Benz milik Kiana tidak mampu mendinginkan kepalanya. Ia tidak menelepon Arga. Ia tidak menelepon Bu Ratna. Kiana adalah tipe orang yang butuh bukti visual sebelum menjatuhkan vonis. Ia melacak lokasi transaksi terakhir melalui fitur GPS yang terhubung dengan notifikasi kartu kreditnya. Kiana memarkir mobilnya di seberang Prestige Motor Charge. Kaca mobilnya yang gelap memungkinkan ia melihat keluar tanpa terlihat. Pemandangan di dalam showroom yang berdinding kaca itu begitu jelas.
seolah semesta memang sedang ingin membuka mata Kiana lebar-lebar. Di sana, di tengah ruangan pamer yang megah, berdiri Bu Ratna. Wanita berusia 60 tahun itu, mengenakan gaun sutra yang Kiana belikan saat ulang tahunnya bulan lalu. Bu Ratna tampak tertawa lebar, menunjuk-nunjuk sebuah mobil sport 2 pintu berwarna merah menyala. Gayanya seperti nyonya besar pemilik dunia. Namun, bukan itu yang membuat napas Kiana tercekat. Di samping Bu Ratna, ada Arga, suaminya. Pria yang pagi tadi mencium keningnya dan berkata, "Aku akan merindukanmu di Bandung, sayang." Arga mengenakan kemeja kasual yang lengannya digulung, terlihat santai dan bahagia. Dan dia tidak sendiri. Tangan Arga melingkar posesif di pinggang seorang wanita muda. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang bergelombang yang dicat coklat terang. Ia mengenakan dres ketat yang menonjolkan perutnya yang sedikit membuncit, hamil muda. Wanita itu, yang kemudian Kiana kenali dari Instagram sebagai selebgram lokal bernama Jelita Maheswari alias JJ, sedang bersandar manja di bahu Arga sambil memegang kunci mobil. Dunia Kiana rasanya runtuh, tapi tidak meledak. Justru, keheningan yang menakutkan menyelimuti benaknya. Kepingan puzzle itu tersusun dengan cepat dan menyakitkan. Kiana melihat Arga membisikkan sesuatu ke telinga JJ, membuat wanita itu terkikik geli lalu mencium pipi Arga. Di depan Bu Ratna. Dan Bu Ratna tersenyum melihatnya. Senyum merestui. Senyum bangga. Mereka bertiga tampak seperti keluarga bahagia yang sempurna. Keluarga yang dibangun di atas keringat dan uang Kiana. Selama ini, Kiana bekerja 14 jam sehari. Ia menunda memiliki anak karena Arga bilang, "Kita harus mapan dulu secara mental." Padahal Kiana tahu kondisi medis Arga yang bermasalah, sesuatu yang Kiana tutupi rapat-rapat demi menjaga harga diri suaminya. Kiana membiayai renovasi rumah Bu Ratna, membelikan obat-obatan mahalnya, bahkan memberinya uang saku bulanan yang lebih besar dari gaji manajer di perusahaannya. Dan ini balasannya? Kiana melihat seorang staf penjualan mendekati meja kasir, membawa mesin EDC. Arga mengeluarkan dompetnya, dompet Montblanc hadiah ulang tahun dari Kiana, dan menarik keluar kartu berwarna hitam mengkilap. Kartu Black Card milik Kiana. Itu bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampokan terstruktur. Arga tidak hanya mengkhianati cintanya, dia sedang menjarah kerajaannya untuk membangun istana bagi wanita lain. Kiana mengeluarkan ponselnya. Tangannya tidak gemetar. Jarinya dengan tenang membuka aplikasi perbankan. Di dalam showroom, atmosfer terasa penuh kemenangan. "Wah, Mas Arga memang suami idaman banget ya," puji JJ dengan suara manja yang dibuat-buat, sambil mengelus perutnya. "Mobil ini pasti bikin baby nanti nyaman." Bu Ratna mengangguk antusias. "Iya dong, JJ. Anak mama ini memang bertanggung jawab. Beda sama istri sahnya itu, sibuk kerja terus, gak pernah mikirin kebahagiaan suami. Kamu harus bersyukur Arga lebih sayang sama kamu." Arga tersenyum bangga, meski ada sedikit keringat dingin di pelipisnya. Ia tahu ini nekat. Membelikan mobil seharga 2 miliar rupiah menggunakan kartu tambahan Kiana adalah perjudian besar. Tapi Arga yakin ia bisa menutupinya. Ia akan bilang mobil itu investasi perusahaan, atau mungkin ia bisa memanipulasi laporan keuangan bulan depan sebelum Kiana sadar. Kiana terlalu sibuk, pikirnya. Istrinya itu naif kalau soal uang keluarga. "Silakan Pak, diproses untuk pelunasannya," kata staf sales sambil memasukkan kartu ke mesin EDC. Arga menekan PIN dengan percaya diri. Tut. Mesin EDC mengeluarkan bunyi penolakan. Struk kecil keluar dengan tulisan, "Declined." "Maaf Pak, sepertinya ada gangguan sinyal." "Coba sekali lagi," kata staf itu sopan. Arga mengernyit. Ia mencoba lagi. Tut. "Declined, do not honor." Wajah Arga mulai memerah. Bu Ratna yang tadinya sibuk berfoto selfie di depan mobil mulai menoleh. "Ada apa, Ga? Kok lama?" "Sebentar, MA. Mungkin chipnya kotor." Arga beralasan, suaranya sedikit panik. "Coba gesek lagi, Mas." Staf itu mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama. Di seberang jalan, di dalam mobilnya, Kiana menatap layar ponselnya. Tulisan, "Card blocked permanently," tertera jelas di bawah ikon kartu yang dipegang Arga.
Kiana tidak hanya memblokir satu kartu. Dalam 1 menit terakhir, ia telah menonaktifkan kartu kredit utama Arga, kartu kredit tambahan Bu Ratna, akses M-Banking rekening bersama, kartu debit prioritas yang biasa dipegang Arga untuk operasional rumah tangga. Kiana tersenyum miring. Itu bukan senyum manis yang biasa ia berikan saat menyambut Arga pulang kerja. Itu adalah senyum predator yang baru saja mengunci mangsanya. Di dalam showroom, situasi berubah kacau. "Pak, kartu ini statusnya diblokir oleh pemegang utama," kata staf penjualan, nadanya mulai kehilangan keramahan. "Apa ada kartu lain? DP 50 jutanya harus masuk sekarang kalau mau unit ini tidak dilepas ke orang lain." "Diblokir? Nggak mungkin," pekik Bu Ratna, maju ke depan meja kasir. "Itu kartu limitnya tidak terbatas. Jangan sembarangan kamu ya, saya bisa laporin manajer kamu." JJ mulai terlihat kesal. "Mas, gimana sih? Jadi nggak mobilnya? Malu lo dilihatin orang." Arga merogoh dompet, mengeluarkan kartu debit lain. Ditolak. Kartu kredit bank lain. Ditolak. Keringat dingin kini mengucur deras di punggungnya. Ini pasti ada kesalahan sistem di bank pusat. Saat itulah ponsel Bu Ratna berdering. Nama, Kiana, muncul di layar. Dengan emosi memuncak karena rasa malu, Bu Ratna mengangkat telepon itu dan langsung berteriak. Suaranya menggema di seluruh showroom yang hening. "Heh, Kiana, apa-apaan kamu? Kenapa semua kartu Arga dan Mama nggak bisa dipakai? Kami lagi di kasir ini, mau bayar. Kamu sengaja ya mau bikin Mama malu di depan umum?" Napas Bu Ratna memburu. Dasar wanita sialan. Istri nggak berguna. Suami mau belanja sedikit saja dipersulit. Buka blokirnya sekarang juga atau... Di ujung telepon, tidak ada permintaan maaf. Tidak ada suara gemetar ketakutan. Hanya ada suara tawa. Tawa itu terdengar renyah, pendek, dan sangat memuaskan. "Halo, MA," suara Kiana terdengar tenang, kontras dengan histeria Bu Ratna. "Mobil warna merah itu memang cantik. Tapi sayang, sepertinya terlalu sempit untuk kalian bertiga. Apalagi dengan perut JJ yang makin besar." Hening. Bu Ratna mematung. Arga yang mendengar suara Kiana dari speaker ponsel yang keras itu langsung pucat pasi. Matanya liar mencari ke sekeliling, hingga pandangannya menabrak kaca depan showroom. Di seberang jalan, kaca mobil Mercedes hitam perlahan turun. Kiana ada di sana, mengenakan kacamata hitam, menatap lurus ke arah mereka sambil memegang ponsel di telinga. "Nikmati jalan kakinya, Mas." "Oh ya, happy holiday di Bandung," ucap Kiana dingin. Sambungan telepon putus. Kiana tidak langsung pulang. Ia pergi ke spa, memijat kepalanya yang pening, lalu mampir ke restoran favoritnya untuk makan malam sendirian. Ia butuh energi. Ia tahu malam ini akan menjadi panggung sandiwara yang melelahkan. Ketika Kiana tiba di rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah pukul 9 malam, mobil dinas Arga, yang untungnya bukan atas nama pribadi, sudah terparkir miring di carport. Kiana melangkah masuk dengan anggun. Di ruang tengah, Arga dan Bu Ratna sudah duduk menunggu. Wajah mereka adalah campuran aneh antara kemarahan, ketakutan, dan arogansi yang dipaksakan. "Dari mana saja kamu?" bentak Bu Ratna begitu melihat Kiana. "Kamu tahu betapa sulitnya kami pulang tadi? Kami harus naik taksi online." "Taksi online? Kiana, mertuamu disuruh naik mobil bau apek." Kiana meletakkan tasnya di meja konsol dengan pelan. "Loh, bukannya Mama tadi mau beli mobil sport 2 pintu? Kok berakhir di taksi online?" "Jangan menyindir." Arga berdiri, mencoba menggunakan postur tubuhnya untuk mengintimidasi. Teknik yang dulu selalu berhasil membuat Kiana luluh. "Dek, apa maksud kamu memata-matai aku? Kamu mempermalukan aku di depan klien penting." Kiana menatap suaminya dengan tatapan datar yang membuat nyali Arga sedikit ciut. "Klien penting? Oh, wanita hamil bernama JJ itu klien? Proyek apa, Mas?" "Proyek memperbanyak keturunan karena istrimu ini mandul. Begitu?" Arga terdiam, skakmat. Ia tidak menyangka Kiana tahu sejauh itu. Dia memang rekan bisnis. "Dek, dia hamil suaminya yang sedang di luar negeri,"
Arga mencoba berbohong lagi, kali ini terdengar menyedihkan. Aku cuma bantu dia cari mobil. Mama ikut karena mama bosan di rumah. Bohong, potong Kiana datar. Aku dengar pembicaraan kalian lewat telepon mama yang belum ditutup tadi siang. Kalian pikir aku bodoh? Bu Ratna, yang merasa terpojok, menggunakan senjata pamungkasnya, playing victim. Ia mulai menangis meraung-raung. Ya Tuhan, punya menantu kok jahat sekali. Arga itu laki-laki, wajar kalau dia mau punya anak. Kamu itu mandul. Kiana, kamu tidak bisa kasih cucu buat mama. Wajar kalau Arga cari wanita lain yang lebih sempurna, yang lebih hormat sama suami. Harusnya kamu sadar diri, uang kamu itu nggak ada artinya kalau kamu bukan wanita utuh. Kata-kata itu tajam, dirancang untuk melukai titik terlemah Kiana. Dulu, Kiana akan menangis mendengar ini. Ia akan meminta maaf dan memberikan apa saja agar Bu Ratna berhenti marah. Tapi malam ini, Kiana tidak merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan kejijikan. Jadi menurut Mama, karena aku, mandul, Arga berhak selingkuh? Tanya Kiana pelan. Iya, seru Bu Ratna. Dan Arga berhak atas harta kamu juga. Dia suami kamu, pemimpin kamu. Uang istri itu uang suami juga. Kiana mengangguk-angguk pelan, seolah mengerti. Baiklah. Kalau begitu, argumennya sudah jelas. Ia berjalan menuju tangga. Mau kemana kamu? Kita belum selesai. Bentak Arga, mencoba meraih tangan Kiana. Kiana menepis tangan Arga dengan kasar. Tatapannya berubah menjadi kilatan amarah yang membara. Sentuh aku sekali lagi, Arga, dan aku akan pastikan kamu tidur di penjara malam ini juga, desis Kiana. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Aku lelah. Kita bicara besok. Dan satu hal lagi. Kiana menoleh ke arah Bu Ratna yang masih sesenggukan palsu. Mulai detik ini, tidak ada 1 rupiah pun uangku yang akan keluar untuk kalian. Mau makan? Cari uang sendiri. Mau bensin? Beli sendiri. Listrik rumah ini? Kalau kalian tidak bisa bayar, nyalakan lilin. Kiana naik ke lantai atas, masuk ke kamar tidurnya, dan mengunci pintu ganda itu rapat-rapat. Di balik pintu, ia mendengar Arga dan Bu Ratna kembali berteriak-teriak, memaki, dan membanting barang. Kiana bersandar di pintu, menarik napas panjang. Air mata akhirnya jatuh, tapi hanya 1 tetes. Itu adalah air mata terakhir untuk pernikahan yang sudah mati ini. Pukul 2 dini hari. Rumah sudah sunyi. Kiana tidak tidur. Ia duduk di meja kerjanya di dalam kamar, diterangi cahaya lampu belajar. Di hadapannya, laptop menyala menampilkan deretan angka di spreadsheet. Ia sedang melakukan audit kasar terhadap keuangan rumah tangga dan aliran dana perusahaan yang dipegang Arga sebagai direktur operasional. Semakin ia menggali, semakin ia merasa mual. Ternyata ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Ada transfer rutin ke rekening atas nama Jelita M, setiap bulan sebesar 25 juta rupiah, dicatat sebagai biaya konsultan eksternal. Ada pembelian apartemen di kawasan Cibubur 6 bulan lalu, menggunakan uang muka dari dana cadangan perusahaan. Ada tagihan-tagihan hotel bintang 5 di akhir pekan, saat Kiana sedang kunjungan kerja keluar kota. Total kerugian sementara, hampir 3,5 miliar rupiah dalam 1 tahun. Kiana mengambil ponselnya. Ia mencari 1 nama di kontaknya, Elvan, corporate lawyer. Elvan adalah teman kuliahnya dulu, pria cerdas yang dingin dan logis. Dulu Elvan pernah memperingatkan Kiana tentang Arga sebelum mereka menikah, tapi Kiana yang sedang dimabuk cinta mengabaikannya. Sejak itu hubungan mereka murni profesional. Kiana mengetik pesan singkat. Elvan, maaf mengganggu malam-malam. Kamu benar soal Arga. Aku butuh bantuanmu. Aku mau audit forensik lengkap perusahaan dan persiapan gugatan cerai. Dan aku mau ini senyap. Besok pagi kita ketemu. 1 menit kemudian, status pesan berubah menjadi read. Balasan Elvan masuk, aku siapkan tim auditor besok pagi jam 8 di kantormu. Jangan konfrontasi dia soal angka dulu, biarkan dia merasa aman. Kita butuh dia melakukan 1 kesalahan fatal lagi untuk menjeratnya ke ranah pidana. Tidurlah, Kiana. Perang baru dimulai besok.
Kiana meletakkan ponselnya. Ia menatap foto pernikahannya dengan Arga yang terpajang di dinding kamar. Di foto itu mereka tersenyum bahagia. Kiana mengambil bingkai foto itu, menatapnya lama, lalu dengan tenang melemparkannya ke tempat sampah di sudut kamar. Kaca bingkai itu tidak pecah, tapi retak memanjang tepat di wajah Arga. "Selamat tidur, Mas," bisik Kiana pada kegelapan. "Nikmati malam terakhirmu sebagai orang kaya." Rencana pembalasan dendam sudah disusun. Bagian pertama, pengungkapan, telah selesai. Sekarang saatnya memasuki fase kedua, memasang jaring laba-laba untuk menangkap lalat-lalat rakus ini. Kiana tidak akan hanya menceraikan Arga. Ia akan memastikan Arga dan ibunya mengembalikan setiap sen yang mereka curi, atau membusuk di balik jeruji besi. Pagi itu, rumah mewah di Pondok Indah kembali ribut. Bukan karena teriakan, melainkan suara sirene ambulans yang meraung di depan pagar. Bu Ratna tergeletak di sofa ruang tengah, memegangi dadanya dengan ekspresi yang dilebih-lebihkan. Matanya terpejam erat, namun mulutnya terus meracau. "Aduh, jantung Mama, mati aku. Mati aku kalau hidup miskin begini." Arga panik luar biasa. Ia berlari mondar-mandir, mencari dompet, lalu teringat semua kartunya sudah mati. Ia menatap Kiana yang sedang menikmati kopi hitam di meja makan, seolah tidak terjadi apa-apa. "Dek, kamu punya hati nggak sih? Mama serangan jantung," bentak Arga, wajahnya merah padam. "Panggil ambulans swasta. Bawa ke RS Medistra sekarang." Kiana meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan. Ia tahu betul riwayat kesehatan mertuanya. Bu Ratna memang punya hipertensi. Tapi, serangan, ini terlalu teatrikal, terjadi tepat setelah Kiana menolak memberikan uang belanja pagi ini. "Ambulans sudah datang, Mas. Itu fasilitas BPJS. Gunakan saja," jawab Kiana datar. "BPJS? Kamu mau taruh Mama di kelas 3? Dia ini ibuku." Arga nyaris melempar vas bunga, tapi urung saat melihat tatapan tajam Kiana. "Kalau mau VIP, pakai uangmu sendiri, Mas. Bukannya kamu direktur?" sindir Kiana. Akhirnya, Arga memaksakan diri meminjam uang tunai dari sopir pribadi mereka untuk membayar deposit ambulans swasta, sebuah kerendahan yang membuat wajahnya terteku hina. Kiana akhirnya setuju mengantar mereka, bukan karena peduli, tapi karena ia ingin melihat sejauh mana drama ini dimainkan. Sesampainya di rumah sakit, Bu Ratna langsung masuk UGD. Dokter yang memeriksa keluar 10 menit kemudian dengan wajah datar. "Tidak ada serangan jantung, Pak, Bu. Ini hanya GERD naik karena stres dan mungkin telat makan. Tensi agak tinggi, tapi stabil. Cukup istirahat saja." Kiana menahan senyum sinisnya. Namun, Arga bersikeras agar ibunya dirawat inap di kamar VVIP. "Mama butuh ketenangan. Jangan dengarkan dokter bodoh itu." Masalahnya, Arga tidak punya uang untuk deposit kamar VVIP yang nilainya puluhan juta. Ia menoleh pada Kiana, matanya memohon. "Dek, tolonglah. Sekali ini saja. Nanti aku ganti. Kasihan Mama." Kiana menatap Arga. Dalam kepalanya, ia sedang berhitung. Jika ia menolak sekarang, Arga akan waspada dan mungkin mengerem pengeluaran, haramnya di kantor. Kiana butuh Arga merasa aman. Kiana butuh Arga merasa bahwa Kiana masih bisa dimanipulasi. "Baik," kata Kiana dingin, mengeluarkan kartu kredit korporatnya. "Aku bayarkan depositnya. Tapi ingat, ini utang. Dan aku mau kamu tanda tangan surat pengakuan utang nanti malam." Arga mengangguk cepat, lega. Iya, terserah kamu." Malam harinya, Kiana sengaja pulang sebentar lalu kembali ke rumah sakit tanpa memberi kabar. Saat ia hendak membuka pintu kamar VVIP 101, ia mendengar suara tawa. Kiana mengintip dari celah kaca pintu. Di dalam, Bu Ratna sedang duduk tegak di ranjang pasien, sama sekali tidak terlihat sakit, sambil memakan buah anggur yang disuapi oleh seseorang. Orang itu adalah JJ. "Duh, tante aktingnya juara deh," kikik JJ sambil mengelus perut buncitnya. "Si Kiana itu langsung luluh ya." "Bukan luluh, JJ, tapi dia itu bodoh," cemooh Bu Ratna dengan mulut penuh.
Dia pikir dia bisa mengendalikan kita dengan memblokir kartu? Lihat, akhirnya dia bayar juga kamar mewah ini. Kamu yang sabar ya, sebentar lagi harta si mandul itu pindah ke Arga, terus kita tendang dia. Arga duduk di sofa, memijat kaki JJ. Sabar ya, sayang. Proyek baru di kantor bakal cair minggu depan. Aku pastikan apartemen kamu lunas. Kiana merekam semua percakapan itu dengan ponselnya. Durasi 3 menit. Kualitas audio jernih. Bukti niat jahat, mens rea, yang sempurna. Ia tidak mendobrak masuk. Ia tidak melabrak. Kiana mematikan rekaman, merapikan blazernya, dan berjalan pergi meninggalkan rumah sakit dengan langkah ringan. Nikmati anggurnya, M.A., batin Kiana. Itu makanan mewah terakhirmu. Keesokan harinya, Kiana bertemu Elvan di sebuah private room restoran Jepang di kawasan Sudirman. Pengacara itu datang membawa 2 tumpuk dokumen tebal. Wajahnya serius, tanpa senyum basa-basi. Makan dulu, atau mau langsung kabar buruk? Tanya Elvan. Aku sudah kenyang makan hati. Langsung saja, jawab Kiana sambil menuang ocha. Elvan membuka map biru pertama. Ini hasil investigasi detektif swasta soal status pernikahan suamimu. Elvan menyodorkan selembar foto dokumen. Itu adalah sertifikat pernikahan siri yang ditandatangani 6 bulan lalu di sebuah rumah di Depok. Ada foto Arga dan JJ memegang buku nikah agama, tersenyum lebar. Saksinya adalah sopir lama Arga yang sudah dipecat, dan pamanmu dari pihak ibu yang memang tidak akur dengan keluargamu. Jelas Elvan. Kiana menatap foto itu. Hatinya nyeri, tapi logikanya lebih dominan. Jadi sah secara agama, tapi tidak tercatat negara. Bagus. Artinya JJ tidak punya hak hukum apapun atas harta Gonogini. Tepat, Elvan mengangguk. Tapi masalah sebenarnya ada di map merah ini. Audit forensik keuangan perusahaanmu. Elvan membuka map merah itu. Isinya adalah deretan transaksi mencurigakan yang diberi tanda stabilo kuning. Banyak sekali. Arga pintar, tapi tidak cukup pintar untuk menipu auditor forensik. Elvan memulai penjelasannya. Dia menggunakan metode markup vendor. Dia membuat 5 vendor fiktif, vendor CAD, vendor furnitur, vendor logistik, yang semuanya beralamat di ruko kosong di Bekasi. Setiap bulan, Larasati Desain membayar tagihan ke vendor-vendor ini. Berapa totalnya? Tanya Kiana, suaranya sedikit bergetar. Total kebocoran selama 2 tahun terakhir adalah 4,8 miliar rupiah. Jawab Elvan tegas. Uang itu masuk rekening penampung, lalu ditransfer ke rekening pribadi Jelita Maheswari, rekening Buratna, dan pembayaran cicilan aset-aset pribadi Arga. Kiana memejamkan mata. 4,8 miliar. Itu adalah uang hasil keringatnya, uang lembur karyawannya, uang yang ia hemat dengan tidak membeli tas baru setiap musim. Ada lagi, tambah Elvan. Ia mengeluarkan selembar hasil tes medis dari rumah sakit di Singapura, bertanggal 3 tahun lalu. Saat menyelidiki JJ, kami menemukan fakta bahwa Arga pernah melakukan tes kesuburan diam-diam saat dinas di sana. Kiana membuka amplop itu. Matanya membelalak membaca kesimpulannya, azoospermia non-obstruktif. Arga mandul, bisik Kiana, suaranya tercekat. Tapi, selama ini dia dan ibunya selalu bilang aku yang bermasalah. Aku yang minum obat hormon, aku yang suntik, aku yang menderita. Dia memanipulasi hasil tes lab kamu di Jakarta, Kiana. Dia membayar oknum lab untuk menukar hasil atau memalsukan data agar terlihat kamu yang bermasalah. Dia menimpakan kesalahan padamu untuk menutupi egonya. Tangan Kiana meremas kertas itu hingga kusut. Amarah yang dirasakannya kali ini berbeda. Ini bukan lagi soal uang atau perselingkuhan. Ini soal tubuhnya. Arga telah membiarkan Kiana menjalani terapi hormon yang menyakitkan selama bertahun-tahun untuk sesuatu yang bukan salahnya. Lalu anak yang dikandung JJ? Tanya Kiana tajam. Elvan mengangkat bahu. Kemungkinan besar bukan anak Arga. Atau keajaiban medis. Tapi melihat gaya hidup JJ, dugaan pertamaku lebih kuat. Arga mungkin cuma bapak finansialnya. Kiana menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahnya kini berubah menjadi topeng es yang tak bisa ditembus. Elvan,
Siapkan berkas pidana untuk penggelapan dana. Tapi jangan laporkan dulu. Aku butuh 1 pukulan lagi. Pukulan yang memastikan dia tidak bisa bangun lagi. Apa rencanamu? Dia butuh uang kan? Aku akan berikan dia kesempatan untuk mencuri lebih banyak. Biar hukumannya maksimal. Senin pagi di kantor Larasati Interior. Suasana tegang. Arga masuk ruangan Kiana dengan membawa proposal proyek yang sudah ia ajukan 3 kali dan selalu ditolak Kiana. Bu Kiana, Arga memperbaiki panggilannya karena ada sekretaris di sana. Saya mau bahas soal proyek Green Living di Sentul. Kiana menatap Arga. Pria itu tampak kusut. Lingkaran hitam di matanya terlihat jelas. Hidup tanpa kartu kredit dan harus membiayai gaya hidup 2 wanita, Bu Ratna dan JJ, pasti sangat berat. Duduk, Pak Arga, kata Kiana formal. Ia memberi isyarat agar sekretarisnya keluar. Kiana, tolonglah. Suara Arga merendah begitu pintu tertutup. Aku butuh proyek ini jalan. Komisinya lumayan buat nutupin, ya. Buat operasional rumah kita juga. Proyek Green Living adalah proyek pengadaan furnitur ramah lingkungan senilai 10 miliar rupiah. Sebelumnya Kiana menolak karena vendor utamanya tidak jelas. Vendor itu adalah PT Berkah Abadi, yang Kiana tahu sekarang adalah salah satu perusahaan cangkang milik Arga. Kiana berpura-pura membaca proposal itu lagi. Mas, aku lihat analisanya sudah diperbaiki. Sepertinya potensial. Mata Arga berbinar. Benarkah? Jadi kamu setuju? Aku setuju mencairkan termin pertama sebesar 30% hari ini, asalkan kamu bisa menjamin barang datang minggu depan, kata Kiana. 30% dari 10 miliar adalah 3 miliar rupiah. Uang segar yang sangat didambakan Arga. Bisa. Pasti bisa. Seru Arga penuh semangat. Dalam otaknya, ia sudah membagi uang itu, 1 miliar untuk beli mobil baru JJ, pengganti yang gagal, 500 juta untuk Bu Ratna, sisanya untuk melunasi utang judinya yang menumpuk, 1 rahasia lagi yang belum diketahui Kiana. Oke. Tanda tangani ini, Kiana menyodorkan dokumen persetujuan pencairan dana. Di halaman belakang, terselip klausul kecil yang menyatakan bahwa Direktur Operasional bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pidana jika terjadi kegagalan serah terima barang dalam tempo 7 hari. Arga tidak membacanya. Ia terlalu bernafsu melihat angka 3 miliar. Ia menandatangani dokumen itu dengan cepat. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Arga bahkan mencoba mencium pipi Kiana, tapi Kiana menghindar halus dengan alasan mau angkat telepon. Begitu Arga keluar ruangan dengan wajah berseri-seri, Kiana menelepon bagian keuangan. Bu Rini, Pak Arga baru saja mengajukan pencairan dana 3 miliar ke vendor PT Berkah Abadi. Setujui pencairannya hari ini. Tapi, pastikan jejak transfernya tercatat detail dan kirim salinannya ke Pak Elvan. Baik, Bu Kiana. Kiana menatap pintu yang baru saja ditutup Arga. Makanlah umpan itu, Mas. Makan sampai kamu kenyang, sebelum racunnya bekerja. Arga tidak tahu bahwa Kiana sudah membeli gudang yang didaftarkan sebagai alamat PT Berkah Abadi melalui perantara minggu lalu. Kiana tahu gudang itu kosong. Saat auditor datang 7 hari lagi untuk memeriksa barang, Arga tidak akan bisa mengelak. Itu akan menjadi kasus penggelapan telak dengan bukti yang tak terbantahkan. 2 hari setelah dana 3 miliar cair, Arga merasa di atas angin lagi. Ia kembali menjadi suami yang sibuk dinas luar kota. Kiana tahu ia sedang berpesta dengan JJ. Malam itu, Kiana menghadiri acara peluncuran majalah gaya hidup di sebuah hotel bintang 5. Ia datang sendirian, tampil memukau dengan gaun hitam bakles yang elegan. Saat ia sedang mencuci tangan di toilet wanita yang mewah, pintu terbuka. Seorang wanita hamil masuk dengan gaya angkuh, menenteng tas Hermes baru, yang jelas dibeli pakai uang pencairan proyek kemarin. Itu JJ. Tentu saja dia ada di sini. Arga pasti membelikannya tiket masuk VIP agar JJ bisa pamer di Instagram. JJ terkejut melihat Kiana. Awalnya ia tampak takut, tapi kemudian ia melihat pantulan dirinya di cermin. Ia merasa lebih muda, lebih cantik, dan lebih hamil. Rasa percaya dirinya kembali. Ada Tante Kiana, sapa JJ dengan nada mengejek.
Ia sengaja mengeluarkan lipstik mahal dari tasnya. Kiana tidak menoleh. Ia terus mengeringkan tangannya dengan tisu. Halo, J. Tas baru? Iya dong. Hadiah dari Hubi, jawab JJ, menekankan kata Hubi. Mas Arga itu baik banget ya. Kemarin habis cair proyek besar, langsung transfer aku buat beli ini dan lunasin apartemen. Katanya, rezeki anak soleh. Kiana tersenyum tipis pada cermin. Syukurlah kalau begitu. Nikmati selagi bisa. JJ merasa diremehkan karena Kiana tidak marah. Ia ingin Kiana marah. Ia ingin Kiana menangis. Tante tahu nggak? Mas Arga bilang dia mau ceraikan tante secepatnya. Katanya dia capek punya istri yang mandul dan gila kerja. Mas Arga butuh wanita yang bisa kasih keturunan dan bikin dia merasa jadi laki-laki. JJ mengangkat tangan kirinya, memamerkan cincin berlian besar di jari manisnya. Lihat deh, cantik kan? Ini simbol cinta sejati kami. Kiana akhirnya menoleh. Ia menatap JJ dari atas ke bawah. Tatapan yang bukan penuh kebencian, melainkan rasa kasihan yang dalam. JJ. Kiana melangkah mendekat, membuat JJ mundur selangkah. Cincin itu dibeli pakai kartu kredit perusahaanku 3 bulan lalu. Cicilannya belum lunas. Tas kamu? Dibeli pakai uang penggelapan yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Wajah JJ memucat sedikit, tapi ia berusaha tertawa. Halah, tante nakut-nakutin aja karena iri. Kiana mendekatkan wajahnya ke telinga JJ. Dan satu lagi. Arga itu divonis azospermia total 3 tahun lalu. Dia mandul, JJ. Jadi saya penasaran, benih siapa yang sedang tumbuh di perutmu itu? Mata JJ membelalak lebar. Bibirnya gemetar. Kakakmu bohong. Cek saja riwayat medisnya di RS Mount Elizabeth kalau kamu punya akses, bisik Kiana. Ia menegakkan tubuhnya kembali. Saran saya, simpan tas dan cincin itu baik-baik. Itu satu-satunya modal kamu saat Arga di penjara minggu depan. Kiana membuang tisunya ke tempat sampah dan berjalan keluar, meninggalkan JJ yang mematung di depan wastafel dengan wajah pucat pasi. Benih keraguan telah ditanam. Dan keraguan adalah racun paling mematikan bagi hubungan yang dibangun di atas kebohongan. 7 hari telah berlalu sejak pencairan dana. Batas waktu bagi Arga untuk mendatangkan barang proyek Green Living sudah habis. Tentu saja, tidak ada barang yang datang. Kiana duduk di ruang kerjanya di rumah. Di hadapannya, Elvan dan seorang notaris sedang membereskan tumpukan dokumen. Semua aset pribadi sudah aman? Tanya Kiana. Sudah, jawab notaris. Sertifikat rumah ini sudah dibalik nama ke PT milik orang tua Anda, sesuai perjanjian pranikah yang baru kita aktifkan klausulnya. Rekening tabungan pribadi sudah dikosongkan. Saham Anda di perusahaan sudah dikunci sehingga tidak masuk harta gonogini. Bagus. Elvan menambahkan, tim audit sudah menyelesaikan laporan final soal penggelapan 3 miliar kemarin. Arga mentransfernya ke 3 rekening berbeda, lalu berakhir di dealer mobil dan developer apartemen. Buktinya sangat telanjang. Kita bisa lapor polisi kapan saja. Tunggu besok pagi, kata Kiana. Malam ini, aku ingin makan malam, keluarga, terakhir. Malam itu, Kiana memasak. Ia memasak makanan kesukaan Arga, rendang dan sayur asem. Saat Arga dan Bu Ratna pulang, mereka baru saja dari apartemen JJ, mereka terkejut melihat meja makan penuh hidangan. Tumben masak? Tanya Bu Ratna curiga, tapi langsung duduk karena lapar. Nah, gitu dong. Istri itu tugasnya di dapur, bukan cuma perintah-perintah di kantor. Arga tampak gelisah. JJ seharian ini tidak bisa dihubungi dan bersikap aneh sejak pesta majalah itu. Tapi melihat makanan enak, Arga melupakan masalahnya sejenak. Terima kasih, Dek, kata Arga, mencoba bersikap manis karena ia berencana minta uang lagi besok. Kamu memang istri paling pengertian. Kiana duduk di ujung meja, memperhatikan mereka makan dengan lahap. Ia tidak menyentuh makanannya. Ia hanya minum air putih. Enak, Ma, Mas? Tanya Kiana lembut. Lumayan. Kurang asin dikit, komentar Bu Ratna. Nikmatilah, kata Kiana. Mas Arga,
Besok ada rapat evaluasi proyek Green Living jam 9 pagi. Jangan terlambat ya. Auditor eksternal akan datang cek gudang. Arga tersedak kuah sayur asem. Ia terbatuk-batuk keras. Wajahnya berubah horor. Ia lupa soal tenggat waktu 7 hari itu karena terlalu sibuk foya-foya. Auditor? Kenapa harus ada auditor? Tanya Arga panik. Kan barangnya, sedang dalam pengiriman. Ada delay di pelabuhan. Oh, begitu. Kiana tersenyum. Kalau begitu jelaskan saja besok di depan direksi. Dan oh ya, besok tukang kunci akan datang mengganti semua kunci rumah ini jam 10 pagi. Maksud kamu apa? Bu Ratna membanting sendok. Kiana berdiri. Maksudku, kalian punya waktu sampai besok pagi untuk packing. Karena setelah aku pulang dari kantor besok, aku tidak mau melihat wajah kalian lagi di rumahku. Kamu mengusir kami? Bu Ratna berteriak histeris. Arga, lakukan sesuatu. Istrimu sudah gila. Arga gemetar. Ia menatap Kiana dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketiadaan rasa takut. Kiana tidak lagi peduli. Dan itu membuat Arga sangat ketakutan. Habiskan makanannya, kata Kiana sambil berjalan menjauh. Sayang kalau dibuang. Di penjara nanti, rendangnya keras. Kiana meninggalkan ruang makan yang kini hening mencekam. Di luar, petir menyambar. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Senin pagi itu, Arga bangun dengan sisa-sisa kepanikan dari makan malam semalam, namun egonya berusaha menepis realita. Kiana hanya menggertak. Bisiknya pada diri sendiri saat bercermin. Ia mengenakan setelan jas Hugo Boss terbaiknya, yang dibeli tahun lalu dengan bonus perusahaan, dan menyemprotkan parfum mahal. Penampilan adalah segalanya. Jika ia terlihat sukses, ia akan baik-baik saja. Ia berangkat ke kantor Larasati Interior lebih pagi, berniat membereskan kekacauan di gudang fiktif sebelum auditor datang. Ia harus membuat faktur palsu seolah barang sedang tertahan di pabean. Namun, saat Arga melangkah masuk ke lobi gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD itu, atmosfer terasa berbeda. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan senyum genit, kini menunduk sibuk menatap layar komputer. Arga menuju gate akses lift. Ia menempelkan kartu identitas karyawannya. Beb. Lampu merah. Akses denied. Arga mengerutkan kening. Ia mencoba lagi. Beb. Lampu merah. Sialan, sistemnya error lagi. Gerutu Arga. Ia menoleh ke pos keamanan. Pak Asep. Tolong bukakan gate manual. Kartu saya bermasalah. Pak Asep, kepala keamanan yang biasanya membungkuk hormat dan sering Arga beri uang rokok, dari uang Kiana, kali ini berjalan mendekat dengan tegap. Wajahnya kaku. Di belakangnya, 2 orang satpam berbadan tegap mengikuti. Maaf, Pak Arga. Bapak tidak diperkenankan masuk ke area kantor, kata Pak Asep tegas. Maksud kamu apa? Saya direktur operasional di sini. Bentak Arga, suaranya menarik perhatian karyawan lain yang sedang antre masuk. Mulai pagi ini, SK pemecatan Bapak sudah diterbitkan. Akses Bapak dicabut total atas perintah CEO. Jawab Pak Asep, menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Ini barang-barang pribadi Bapak dari meja kerja. Sisanya yang merupakan aset perusahaan sudah disita. Arga menepis amplop itu hingga jatuh. Nggak mungkin. Saya mau ketemu Kiana. Minggir kalian. Arga mencoba menerobos. Namun, 2 satpam di belakang Pak Asep dengan sigap menahan lengannya. Cengkeraman mereka kuat, menyakitkan. Arga meronta, jas mahalnya kusut seketika. Lepaskan. Kalian tahu siapa saya? Saya suami bos kalian, teriak Arga histeris. Mantan suami, Pak. Sebentar lagi, bisik Pak Asep pelan namun menusuk, lalu memberi isyarat. Bawa keluar. Arga diseret keluar lobi seperti pencuri ayam. Ia dilempar pelan, tapi cukup mempermalukan, ke trotoar depan gedung. Ratusan mata memandangnya. Beberapa karyawan yang lewat berbisik-bisik sambil menutupi mulut. Ponsel mereka terarah padanya, merekam jatuhnya sang pangeran palsu. Arga bangkit dengan gemetar, wajahnya merah pada menahan malu. Ia merogoh saku,
mengambil ponsel untuk menelepon Kiana. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Diblokir. Ia mencoba membuka aplikasi M-Banking untuk memesan taksi premium, karena mobil dinasnya tidak mungkin ia bawa masuk ke area kantor tadi. Saat aplikasi terbuka, matanya melotot. Saldo di rekening gajinya, IDR 0. Keterangan, dibekukan oleh bank atas permintaan otoritas hukum terkait dugaan tindak pidana penggelapan. Arga beralih ke rekening tabungan pribadi. Sama. Kartu kredit? Semua sudah mati sejak minggu lalu. Dompet digital? Kosong. Arga berdiri di trotoar panas Jakarta, dikelilingi gedung pencakar langit, mengenakan jas mahal, tapi tidak punya uang sepeser pun bahkan untuk membeli air mineral. Ia benar-benar lumpuh. Dengan sisa uang tunai Rp50.000 yang terselip di saku celananya, Arga nekat naik ojek online untuk pulang ke Pondok Indah. Sepanjang jalan, ia menyusun rencana untuk memohon ampun pada Kiana. Ia akan berlutut, menangis, melakukan apa saja. Kiana pasti luluh. Kiana selalu luluh selama ini. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat ia tiba di depan gerbang rumah. Pemandangan di sana kacau balau. Bu Ratna sedang duduk di aspal depan pagar yang tertutup rapat, menangis meraung-raung sambil memukuli pagar besi. Di sekelilingnya, koper-koper besar dan kardus-kardus berisi pakaian dilemparkan begitu saja. Ada apa ini? Arga melompat turun dari motor tanpa membayar sisa ongkos ojeknya, untung sudah flat rate di aplikasi. Arga, rumah kita, rumah kita dikunci sama satpam jahat itu, teriak Bu Ratna, maskaranya luntur membanjiri pipi. Mereka menyeret Mama keluar saat Mama masih pakai daster. Lihat ini, koper-koper dilempar seperti sampah. Arga menatap ke dalam halaman. Ada 4 orang penjaga keamanan berseragam hitam, bukan satpam komplek biasa, ini private security sewaan, berdiri tegap di balik pagar. Buka pintunya. Ini rumah saya, teriak Arga. Salah satu penjaga mendekat ke pagar. Wajahnya datar, tanpa emosi. Pak Arga Danuarta, kami diperintahkan oleh pemilik sah rumah, Ibu Kiana Larasati, untuk mengosongkan properti ini dari penghuni ilegal. Ilegal? Saya suaminya. Sertifikat rumah ini atas nama PT Larasati Investama. Bapak tidak punya hak kepemilikan. Silakan bawa barang-barang Anda dan pergi, atau kami panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Penjaga itu menunjuk ke arah tiang gerbang. Di sana tertempel kertas putih dengan kop surat pengadilan. Pemberitahuan sita jaminan aset terkait gugatan perceraian dan penggelapan dana. Arga lemas. Kakinya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk di samping ibunya. Kiana benar-benar melakukannya. Tidak ada drama pertengkaran di dalam rumah. Kiana hanya menghapus mereka. Seperti menghapus debu dari meja. Kita mau tidur di mana? Isak Bu Ratna, suaranya mulai serak. Tas-tas branded Mama ada di dalam semua, belum sempat dibawa. Perhiasan Mama di brankas. Itu brankas Kiana. Gumam Arga kosong. Kita nggak tahu kodenya. Matahari makin terik. Tetangga komplek mulai keluar, pura-pura menyiram tanaman atau mengajak anjing jalan-jalan, padahal mata mereka tertuju pada drama di depan rumah Kiana. Rasa malu itu membakar kulit Arga lebih panas daripada matahari. Kita ke tempat JJ, kata Arga akhirnya. Ia berdiri, berusaha mengumpulkan sisa harga dirinya. JJ punya apartemen. Aku yang belikan. Itu rumah kita sekarang. Naik apa? Tanya Bu Ratna. Mobil dinas kamu mana? Arga menunjuk mobil SUV hitam yang terparkir di luar pagar. Kuncinya masih di aku. Ayo, angkut koper-koper ini. Mereka berdua, ibu dan anak yang biasanya hidup bak raja, kini terseok-seok mengangkat koper berat ke bagasi mobil dengan keringat bercucuran. Tidak ada pembantu yang membantu. Tidak ada sopir yang membukakan pintu. Perjalanan menuju Cibubur terasa seperti neraka. AC mobil terasa kurang dingin karena Arga lupa mengisi freon, biasanya itu urusan sopir kantor. Bu Ratna terus mengoceh, menyalahkan Arga yang tidak becus menjaga istri, menyalahkan Kiana yang durhaka, menyalahkan nasib. Diam, Kepala Arga mau pecah. Bentak Arga akhirnya,
membuat ibunya terdiam kaget. Saat mobil mereka berhenti di lampu merah perempatan Pasar Rebo yang padat, tiba-tiba dua motor besar memepet kendaraan mereka. 4 orang pria berbadan kekar dengan jaket kulit turun dan mengepung mobil. Tok, tok, tok. Kaca jendela diketuk keras dengan cincin batu akik yang besar. Buka. Pinggirkan mobil, teriak salah satu pria itu. Wajahnya garang, kulitnya terbakar matahari. Siapa mereka? Gah? Begal? Bu Ratna memekik ketakutan. Arga mengenali tipe orang-orang ini. Debt collector. Matel alias mata elang. Buka wai. Plat nomor ini nunggak cicilan 3 bulan. Pria itu menendang ban mobil. Arga menurunkan kaca sedikit. Maaf pak, ini mobil kantor. Urusannya sama kantor. Kantor Larasati sudah memutus kontrak leasing mobil ini per hari ini. Kami dapat data dari pusat, unit ini harus ditarik sekarang juga karena status pengguna sudah tidak valid. Rupanya mobil ini bukan aset tunai perusahaan, melainkan leasing atas nama perusahaan, KAP, Car Ownership Program. Begitu Kiana memecat Arga dan membatalkan penjaminan perusahaan, leasing langsung bergerak. Tolong pak, kami mau ke Cibubur sebentar. Nanti saya antar ke kantor leasing. Arga memohon. Halah, alasan. Turun sekarang atau kami seret. Lampu lalu lintas berubah hijau. Klakson kendaraan di belakang mulai bersahut-sahutan. Orang-orang mulai menonton. Turun. Pintu pengemudi ditarik paksa hingga terbuka. Sabuk pengaman Arga dilepas kasar. Ia ditarik keluar ke aspal panas. Jangan. Barang-barang kami, teriak Arga. Para penagih itu sedikit berbaik hati, atau mungkin tidak ingin dituduh mencuri barang pribadi. Kalian ambil koper kalian sekarang. Kami kasih waktu 2 menit. Mobil ini kami bawa. Adegan berikutnya adalah puncak kehinaan. Arga dan Bu Ratna, di tengah kemacetan Pasar Rebo, menurunkan koper-koper mereka dari mobil SUV mewah itu ke trotoar yang kotor dan berdebu. Orang-orang di angkutan umum menonton mereka seperti sirkus. Ada yang merekam, ada yang tertawa. Mobil itu melaju pergi di bawah debt collector, meninggalkan kepulan asap hitam. Arga dan Bu Ratna berdiri di pinggir jalan, dikelilingi koper, wajah belepotan debu dan keringat. Bu Ratna sudah tidak sanggup menangis lagi, ia terduduk lemas di atas kopernya yang mahal. Pesan taksi online, Ga, lirih Bu Ratna. Arga membuka aplikasi. Saldo GoPay 0. Ia harus pakai tunai. Ia merogoh saku. Uang 50 ribunya tadi sudah habis buat ojek. Ada uang tunai. Bu Ratna membuka dompet Louis Vuitton-nya. Kosong. Hanya ada kartu-kartu kredit platinum yang sudah digunting Kiana secara virtual. Mereka saling bertatapan. Mantan miliarder, palsu, yang kini menjadi gelandangan. Akhirnya, Arga terpaksa menjual jam tangan Tag Heuer-nya ke sebuah toko emas pinggir jalan di dekat pasar dengan harga sangat murah, hanya 2 juta rupiah, padahal harganya 40 juta. Penadah itu tahu Arga butuh uang cepat. Dengan uang 2 juta itu, mereka memesan taksi online menuju apartemen JJ. Apartemen JJ di Cibubur bukanlah penthouse mewah. Itu adalah unit tipe 2 kamar tidur di apartemen kelas menengah. Bagus, tapi sempit jika diisi 3 orang dewasa dan tumpukan koper. Saat Arga dan Bu Ratna tiba dengan wajah kusut dan bau keringat, JJ menyambut mereka bukan dengan pelukan hangat, tapi dengan tatapan horor. Ya ampun. Kalian kenapa kayak gembel begini? Seru JJ sambil menutup hidung. Terus itu koper-koper banyak banget mau ditaruh mana? Apartemenku sempit. JJ, tolonglah. Kami diusir Kiana, kata Arga, menerobos masuk dan menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Mobil ditarik di jalan. Kami butuh tempat tinggal sementara. Sementara? JJ berkacak pinggang. Perut buncitnya terlihat menonjol di balik daster tipis. Mas, kamu bilang minggu ini uang proyek 3 miliar cair buat lunasin apartemen ini dan beli mobil baru. Mana uangnya? Arga terdiam. Ia memejamkan mata. Ada masalah sedikit. Kiana tahu soal proyek fiktif itu. Apa? JJ memekik. Jadi uangnya nggak ada? Terus apartemen ini gimana? Cicilannya jatuh tempo besok. Kalau nggak bayar,
aku juga diusir. Bu Ratna, yang merasa kepanasan dan haus, mulai emosi melihat sikap JJ. Heh, perempuan. Kamu sopan sedikit dong sama mertua. Ambilkan mama minum. Kami ini lagi kena musibah gara-gara kamu juga. Gara-gara aku? JJ melotot, wajah cantiknya berubah menjadi menyeramkan. Gara-gara anak tante tuh yang sok kaya tapi ternyata cuma benalu istrinya. Tante juga sama aja. Orang tua nggak tahu diri, bisanya cuma morotin menantu. Kurang ajar. Bu Ratna maju hendak menampar JJ, tapi JJ menepis tangan tua itu dengan kasar hingga Bu Ratna terhuyung ke belakang. Cukup, teriak Arga. Ia berdiri di antara mereka. Kita harus tenang. Aku masih punya rencana. Aku bisa jual aset lain. Aset apa lagi, Mas? Cibir JJ. Jam tangan kamu udah nggak ada. Mobil udah nggak ada. Dompet kamu tipis. Kamu pikir aku mau hidup susah? Aku lagi hamil anak kamu nih. Dia butuh nutrisi mahal. Kata-kata, anak kamu, membuat Arga teringat ucapan Kiana tentang kemandulannya. Keraguan itu muncul kembali, menatap perut JJ dengan tatapan curiga. Tapi ia menahannya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi selain JJ sekarang. Malam itu di apartemen JJ adalah malam yang panjang. AC di kamar utama, tempat JJ tidur, dingin, tapi Arga dan Bu Ratna harus tidur di ruang tamu beralaskan karpet tipis karena kamar kedua penuh dengan barang-barang endorse JJ. Suara dengkuran Bu Ratna dan suara perut keroncongan menjadi musik pengantar tidur Arga. Ia menatap langit-langit apartemen yang rendah, merindukan kasur king cole empuk di rumah Kiana. Keesokan paginya, kekacauan bertambah parah. Seseorang mengetuk pintu apartemen JJ dengan keras pukul 8 pagi. Arga membuka pintu dengan mata bengkak. Di hadapannya berdiri seorang kurir dokumen bertampang serius. Pak Arga Danuarta? Ya. Surat somasi dan panggilan kepolisian. Arga menerima amplop tebal itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya di meja makan kecil, disaksikan oleh JJ yang sedang makan bubur ayam, hanya beli satu porsi untuk dirinya sendiri, dan Bu Ratna yang kelaparan. Isi surat itu adalah mimpi buruk. Somasi pengembalian dana, PT. Larasati Investama menuntut pengembalian dana sebesar 7.800.000.000 rupiah, 4,8 M hasil audit lama, 3 M proyek fiktif terakhir, dalam waktu 2x 24 jam. Ancaman pidana, jika dana tidak dikembalikan, laporan polisi pasal 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan, dan pasal 378 KUHP, penipuan, akan diproses. Ancaman hukuman, 5 tahun penjara. Daftar aset sitaan. Lampiran surat itu mencantumkan daftar aset yang dicurigai dibeli dari hasil kejahatan pencucian uang, money laundering, termasuk unit apartemen Cibubur nomor 808, tempat mereka berada sekarang, dan segala isinya. Mas. JJ membaca poin ketiga dengan wajah pucat pasi. Ini, apartemen ini masuk daftar sitaan? Arga mengangguk lemah. Uang mukanya pakai uang kantor. Cicilannya pakai uang kantor. Secara hukum ini aset curian. Gila kamu, Mas. JJ melempar mangkuk buburnya ke lantai hingga pecah. Kamu menyeret aku ke masalah hukum. Aku bisa dipenjara juga karena nampung uang kamu. Kita hadapi sama-sama, J. Kita jual apa yang bisa dijual, kata Arga putus asa. Kita? JJ tertawa histeris. Gak ada, kita. Mas, aku gak mau dipenjara gara-gara laki-laki bangkrut kayak kamu. Aku masih muda. Karirku sebagai selebgram bisa hancur. JJ berlari ke kamar, membanting pintu, dan terdengar suara ia mengunci diri sambil menelepon seseorang dengan panik. Sementara itu, Bu Ratna membaca surat itu dan mulai menangis lagi. 7 miliar? 7 miliar dari mana? Gak? Ginjal kita dijual pun gak akan cukup. Telepon Kiana? Gak? Minta ampun. Bilang mama hilaf. Mama mau sujud di kakinya. Arga mencoba menelepon Elvan, pengacara Kiana yang nomornya tertera di kop surat. Halo, Elvan. Ini Arga. Tolong, kita bicara kekeluargaan. Suara Elvan di ujung telepon terdengar dingin dan formal. Tidak ada jalur kekeluargaan, Pak Arga.
Klien saya sudah menutup pintu komunikasi. Pilihannya sederhana, transfer uangnya ke rekening perusahaan sebelum Jumat jam 12 siang, atau Jumat sore Anda dijemput mobil patroli. Selamat pagi. Klik. Arga menjatuhkan ponselnya ke meja. Ia menatap keluar jendela apartemen lantai 8 itu. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat kecil seperti mainan. Kehidupan di luar sana berjalan normal, sementara dunianya baru saja kiamat. Ia teringat senyum Kiana saat memblokir kartunya di dealer mobil. Tawa kecil itu. Arga baru sadar, itu bukan tawa kemenangan. Itu adalah tawa perpisahan dari seorang wanita yang sudah lama mati rasa. Arga Danuarta, sang direktur yang sombong, kini tersudut di pojok ruangan sempit, diapit oleh ibu yang rapuh dan istri siri yang siap berkhianat, menunggu lonceng eksekusi berbunyi. Malam di apartemen JJ terasa mencekam, seolah oksigen di ruangan itu perlahan disedot keluar. Arga dan Bu Ratna tertidur di karpet ruang tamu, karena kelelahan fisik dan mental setelah seharian berdebat tentang somasi 7,8 miliar. Mereka tertidur dengan pakaian yang sama selama 2 hari, bau keringat bercampur dengan bau keputusasaan. Pukul 3 dini hari. Arga terbangun karena suara resleting tas yang ditarik pelan. Matanya yang berat mengerjap dalam kegelapan. Samar-samar, ia melihat siluet seseorang bergerak di dekat pintu keluar. JJ, panggil Arga dengan suara parau. Sosok itu membeku. Lampu ruang tengah tiba-tiba menyala redup. JJ berdiri di sana, mengenakan hoodie besar dan topi, membawa 2 koper besar miliknya sendiri. Di bahunya, tersangklong tas tangan Louis Vuitton milik Bu Ratna, satu-satunya aset berharga yang tersisa dari ibunya. Kamu mau kemana? Tanya Arga, mulai bangkit duduk. JJ menatap Arga dengan tatapan yang dingin, tak ada lagi sisa-sisa kemanjaan yang biasa ia tunjukkan. Aku pergi, Mas. Aku nggak mau nunggu polisi datang jemput kita hari Jumat. Pergi? Kita harus hadapi ini sama-sama. Kamu istriku. Istri siri, Mas. Nggak ada catatan negara, potong JJ cepat. Dan asal kamu tahu, aku sudah baca surat somasi itu. Apartemen ini bakal disita. Rekeningku juga mungkin akan dibekukan karena dianggap penampungan uang curian. Aku harus selamatkan diri sendiri. Tapi anak kita? Arga menunjuk perut JJ. JJ tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Mas kamu itu naif banget ya. Kiana benar soal tes medis kamu. Kamu itu mandul. Zero sperm count. Dunia Arga berhenti berputar. Jantungnya serasa dipukul palu godam. Apa maksud kamu? Anak ini bukan anak kamu. Aku JJ tanpa rasa bersalah. Ini anak mantanku, pacarku sebelum kamu. Aku cuma butuh bapak yang kaya buat biayain hidup kami. Kamu target yang sempurna waktu itu. Direktur, kaya, tapi ternyata uang istri, dan gampang dirayu. Arga terhuyung ke belakang, menabrak meja kopi. Kamu menjebakku? Bisnis is bisnis, Mas. Tapi sekarang kamu bangkrut. Saham kamu nol, masa depan kamu penjara. Buat apa aku bertahan? JJ mengangkat tas LV Bu Ratna. Anggap saja perhiasan Tante Ratna di dalam tas ini sebagai pesangon aku, karena sudah nemenin kamu 6 bulan ini. Maling. Kembalikan tas mama. Bu Ratna terbangun mendengar teriakan itu. Ada apa? Siapa maling? Bye, Mas. Semoga betah di penjara. JJ membuka pintu apartemen dan berlari keluar, menyeret kopernya. Arga mencoba mengejar, tapi tubuhnya lemas. Kakinya tersandung karpet dan ia jatuh tersungkur di lantai keramik yang dingin. Ia mendengar langkah kaki JJ menjauh, lalu suara lift berdenting. Arga merangkak, mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Rasa sakit di dadanya bukan karena serangan jantung, tapi karena hancurnya ego seorang laki-laki. Ia telah mengkhianati istri yang sempurna demi seorang penipu yang mengandung anak orang lain. Ia telah menghancurkan hidupnya untuk sebuah ilusi. Bu Ratna menyadari tas berisi perhiasan emas dan berlian simpanannya hilang. Ia mulai menjerit histeris, memecah keheningan malam di apartemen itu. Arga A. Kejar dia. Perhiasanku. Itu tabungan terakhir kita A. Arga hanya diam, menatap pintu yang terbuka.
Air matanya menetes. Bukan karena sedih kehilangan harta, tapi karena sadar betapa bodohnya ia. 2 hari kemudian. Kamis siang. Batas waktu ultimatum Kiana tinggal 24 jam. Arga dan Bu Ratna sudah tidak punya pilihan lain. JJ menghilang tanpa jejak. Nomornya tidak aktif, akun media sosialnya lenyap. Polisi mungkin sudah mulai melacak keberadaan mereka. Uang di tangan tinggal recehan. Mereka memutuskan untuk memainkan kartu terakhir, memohon belas kasihan. Gedung perkantoran Larasati Interior berdiri megah di bawah terik matahari Jakarta. Arga dan Bu Ratna tiba di lobi dengan penampilan yang sangat kontras dari kunjungan terakhir mereka. Pakaian mereka kusut, wajah mereka kusam dan berminyak, mata mereka bengkak. Mereka terlihat seperti pengemis elit. Resepsionis mengenali mereka dan segera menekan tombol darurat di bawah meja. "Mbak, tolong. Saya mau ketemu istri saya, Bu Kiana," kata Arga, suaranya serak dan memelas. "Tolong sampaikan, ibunya sakit parah. Kami butuh bicara." "Maaf Pak, Bu Kiana sedang rapat," jawab resepsionis dingin. "Bohong," teriak Bu Ratna, meski suaranya lemah karena lapar. "Dia pasti ada di atas. Kiana, turun kamu. Ini Mama." Tiba-tiba, Arga melakukan hal yang tak terduga. Ia berlutut di tengah lobi marmer yang dingin itu. Ia bersujud menghadap lift eksekutif. "Kiana, ampuni aku," teriak Arga, suaranya menggema, menarik perhatian semua orang di lobi, klien, kurir, karyawan. "Aku salah. Aku hilaf. Tolong jangan penjarakan aku. Aku suamimu." Bu Ratna ikut menjatuhkan diri, menangis meraung-raung. "Kiana anakku sayang. Mama minta maaf. Jangan siksa kami seperti ini. Kami belum makan 2 hari." Drama itu menjadi tontonan. Ponsel-ponsel terangkat merekam kejadian itu. Mereka berharap Kiana akan malu dan turun menemui mereka. Mereka berharap public pressure akan membuat Kiana luluh. Namun, Kiana tidak turun. Di lantai 15, di ruang kontrol CCTV, Kiana berdiri memandangi layar monitor besar. Di sampingnya berdiri Elvan dan kepala keamanan. Wajah Kiana datar, tanpa emosi. Ia melihat suaminya bersujud, pemandangan yang dulu mungkin akan membuatnya iba, tapi sekarang hanya terlihat menyedihkan. "Mereka pikir ini sinetron," gumam Kiana pelan. "Mereka pikir dengan menangis di depan umum, dosa 7,8 miliar akan lunas." "Apa instruksi Anda, Bu?" tanya kepala keamanan. "Perlu kami panggil polisi sekarang?" Kiana menggeleng. "Jangan. Kalau polisi datang sekarang, mereka akan jadi korban di mata media sosial. Usir saja mereka keluar area gedung. Tegas, tapi jangan kasar. Pastikan tidak ada kontak fisik yang bisa mereka tuntut balik." "Baik." Di lobi, 4 orang petugas keamanan bertubuh besar mendekati Arga dan Bu Ratna. "Pak, Bu, mohon berdiri," kata petugas itu tegas. "Anda mengganggu ketertiban umum. Silakan tinggalkan gedung ini." "Tidak mau. Saya mau ketemu Kiana." Arga mencoba bertahan dalam posisi sujudnya. "Bu Kiana tidak ingin menemui Anda. Beliau berpesan, selesaikan di pengadilan atau bayar utangnya. Tidak ada opsi ketiga." Petugas itu mengangkat Arga berdiri dengan mudah, seolah mengangkat karung beras kosong. Bu Ratna juga dipapah paksa. Mereka digiring keluar pintu putar, didorong halus ke trotoar panas. Pintu kaca gedung tertutup kembali. Di balik kaca itu, dunia yang dingin dan ber-AC terus berjalan. Arga menempelkan tangannya ke kaca, menatap ke dalam. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, kurus, kotor, dan terbuang. Kiana tidak turun. Kiana tidak peduli. Sujud palsu itu tidak menghasilkan apa-apa selain rasa malu yang makin dalam. Jumat pagi. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah hari sidang pertama perceraian, sekaligus mediasi untuk gugatan harta. Karena kasus ini melibatkan dugaan pidana yang berat, prosesnya dipercepat atas permintaan kuasa hukum penggugat. Arga datang tanpa pengacara. Ia tidak mampu menyewa satupun. Ia duduk di kursi tergugat dengan kepala tertunduk. Bu Ratna menunggu di luar ruang sidang,
duduk di bangku panjang dengan tatapan kosong. Kiana masuk ke ruangan didampingi Elvan dan satu asisten hukum. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih, memancarkan aura wibawa dan kesucian yang tak tersentuh. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Arga. Hakim memulai sidang. Saudara tergugat, apakah benar saudara telah melakukan penyelewengan harta bersama dan melakukan pernikahan siri tanpa izin istri sah? Arga menelan ludah. Tenggorokannya kering. Saya hilaf, Yang Mulia. Saya tergoda wanita lain. Tapi, wanita itu hamil anak saya. Sebagai laki-laki, saya harus bertanggung jawab. Arga masih mencoba menggunakan narasi, tanggung jawab, untuk mendapatkan simpati hakim. Berharap hakim melihatnya sebagai pria yang terjebak keadaan, bukan penjahat. Kiana memberi kode pada Elvan. Elvan berdiri dan menyerahkan satu berkas ke meja hakim. Izin, Yang Mulia. Kami ingin meluruskan fakta, kata Elvan lantang. Klaim tergugat bahwa ia memiliki anak dari wanita lain adalah tidak mungkin secara medis. Berikut adalah rekam medis tergugat dari Mount Elizabeth Hospital 3 tahun lalu, yang menyatakan bahwa tergugat menderita azoospermia permanen. Hakim membaca berkas itu, mengerutkan kening, lalu menatap Arga. Saudara tergugat, Anda mandul? Arga merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Wajahnya memerah padam. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Bukti itu ada di sana. Dan Yang Mulia, lanjut Elvan. Wanita yang dinikahi secara siri tersebut, Saudari Jelita Maheswari, telah melarikan diri membawa aset-aset hasil penggelapan dana perusahaan klien kami. Ini membuktikan bahwa pernikahan siri tersebut hanyalah modus operandi untuk menguras harta klien kami. Hakim mengangguk-angguk. Simpati yang mungkin sempat muncul, kini hilang total. Baik. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, hakim mengetuk palu. Gugatan cerai dikabulkan dengan fair stake, karena argumen tergugat lemah. Hak asuh anak tidak relevan. Mengenai harta Gonogini, hakim menatap Arga tajam. Karena terbukti adanya itikat buruk, penggelapan, dan penyembunyian aset oleh tergugat, maka majelis hakim memutuskan bahwa tergugat kehilangan seluruh hak atas harta bersama. Tergugat juga diwajibkan mengembalikan dana perusahaan sebesar 7,8 miliar rupiah yang telah digunakan secara ilegal. Tapi saya tidak punya uang, Yang Mulia. Arga berteriak putus asa. Saya bangkrut, rumah disita, mobil ditarik. Itu konsekuensi hukum, saudara tergugat. Jika Anda tidak bisa membayar perdata, maka kasus ini akan dilimpahkan ke ranah pidana sesuai laporan penggugat. Sidang ditutup. Palu diketuk. Di luar ruangan, Arga terduduk lemas. Kiana keluar dengan langkah tenang. Arga mencoba meraih ujung blazer Kiana. Deh, Kiana tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Mama bisa mati kalau aku dipenjara. Kiana berhenti. Ia menatap Arga, bukan dengan benci, tapi dengan tatapan lelah. Ikut ke ruang mediasi, kata Kiana singkat. Ini tawaran terakhirku. Ruang mediasi itu kecil dan kedap suara. Kiana duduk di satu sisi meja, Arga di sisi lain. Elvan meletakkan sebuah dokumen tebal di hadapan Arga. Dengar baik-baik, Arga, Kiana membuka suara. Nadanya datar, seperti sedang memimpin rapat direksi. Aku tidak butuh uangmu. Aku tahu kamu tidak akan pernah bisa membayar 7,8 miliar itu seumur hidupmu. Aku juga sebenarnya malas melihat wajahmu di pengadilan pidana selama berbulan-bulan. Arga mengangkat kepalanya, secercah harapan muncul di matanya. Jadi, kamu mau cabut laporan? Ada syaratnya, potong Elvan. Kiana menunjuk dokumen di meja. Itu adalah surat perjanjian pelepasan hak dan pengasingan. Isinya sederhana. Arga mengakui semua utang dan penggelapan tersebut secara tertulis. Arga melepaskan segala tuntutan harta, saham, atau aset apapun dari Kiana selamanya. Kiana tidak akan memproses pidana penjara, dengan syarat Arga dan Bu Ratna harus meninggalkan Jakarta dalam waktu 24 jam. Arga dilarang menghubungi, mendekati, atau berada dalam radius 100 km dari tempat tinggal atau kantor Kiana seumur hidup. Kalau kamu melanggar satu poin saja, misalnya kamu muncul lagi di depan mukaku, atau kamu mencoba memeras lewat media,
maka perjanjian ini batal dan laporan pidana 5 tahun penjara langsung aktif otomatis, jelas Kiana. Arga membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Pergi dari Jakarta? Tapi, aku lahir di sini. Teman-temanku di sini. Karirku. Karirmu sudah tamat, Arga, kata Kiana dingin. Namamu sudah masuk daftar hitam BI dan Asosiasi Industri Interior. Tidak ada yang akan mempekerjakanmu di kota ini. Kami harus kemana? Terserah. Pulang ke kampung halaman ayahmu di Jawa Tengah? Atau kemanapun? Asal tidak di duniaku. Arga menatap Kiana. Ia mencari sisa cinta di mata wanita itu. Tapi yang ia temukan hanya tembok beton. Wanita di hadapannya bukan lagi istri yang bisa ia bodohi dengan kata-kata manis. Wanita ini adalah raksasa yang baru saja menginjak semut. Pilihannya cuma 2, Mas, kata Kiana, melihat jam tangannya. Tanda tangan dan pergi jadi orang miskin di tempat jauh. Atau aku telepon polisi sekarang dan kamu tidur di sel tahanan Polda Metro Jaya malam ini. Arga membayangkan penjara. Ia membayangkan sel yang sempit, makanan basi, kekerasan narapidana lain. Ia tidak akan bertahan seminggu di sana. Dengan air mata menetes, Arga mengambil pena. Maafkan aku, Kiana, bisiknya. Ia menandatangani surat itu. Surat kematian bagi kehidupan lamanya. Surat pengakuan kekalahan mutlak. Bagus, Kiana menarik kertas itu. Ia mengeluarkan amplop putih tipis. Ini tiket kereta ekonomi ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dan uang tunai 5 juta rupiah. Ini pesangon terakhir. Jangan pernah kembali. Kiana berdiri dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Elvan mengikutinya. Arga tinggal sendirian di ruangan itu, memegang tiket kereta ekonomi dan uang 5 juta perak. Harga diri seorang Arga Danuarta kini hanya senilai itu. 6 bulan kemudian. Suasana pagi di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah terasa lembab dan panas. Di sebuah rumah kontrakan petak yang dindingnya lembab dan berjamur, suara teriakan terdengar. Arga A. Obat mama habis. Kamu belum beli? Arga, yang kini mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek, sedang mengaduk adonan tepung di dapur sempit. Wajahnya lebih tua 10 tahun dari usianya. Kulitnya hitam terbakar matahari. Sabar, Ma. Arga lagi bikin adonan gorengan. Kalau nggak jualan hari ini, kita nggak makan, sahut Arga lelah. Sejak diusir dari Jakarta, hidup mereka berubah 180 derajat. Arga bekerja serabutan, kadang jadi kuli panggul di pasar, kadang jualan gorengan keliling. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena catatan kriminal, penggelapan, yang tercatat di database HRD nasional. Meski tidak dipenjara, rekam jejaknya hancur. Bu Ratna, yang dulu nyonya besar, kini hanya bisa berbaring di kasur tipis. Tanpa perawatan spa dan obat-obatan mahal, ia menua dengan cepat. Ia menjadi wanita tua yang pemarah dan dibenci tetangga, karena sering mengomel soal masa lalu kayanya, yang tak dipercaya siapapun. Dulu kita punya Mercy. Dulu kita makan di hotel. Racau Bu Ratna. Diam, Ma, gumam Arga sambil memasukkan pisang ke minyak panas. Minyak meletup mengenai tangannya. Ia meringis. Rasa sakit fisik ini tidak seberapa dibandingkan rasa sakit setiap kali ia mengingat kebodohannya. Ia punya istri sempurna, hidup mewah, dan masa depan cerah. Dan ia membuang semuanya demi nafsu sesaat dan ego yang rapuh. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di Jakarta. Langit begitu biru di atas rooftop gedung baru Larasati Design. Kiana sedang berdiri di tepi balkon, memegang cangkir kopi keramik buatan tangan. Angin menerpa rambutnya yang kini dipotong pendek bob, membuatnya terlihat lebih segar dan muda. Perusahaannya baru saja memenangkan penghargaan desain internasional. Bisnisnya berkembang pesat setelah ia membersihkan parasit dari sistem keuangannya. Keuntungan perusahaan naik 200% dalam 6 bulan terakhir, karena tidak ada lagi kebocoran dana. Pintu balkon terbuka. Elvan melangkah keluar, membawa 2 map dokumen. Selamat siang, Bu CEO. Selamat atas penghargaan Best Asian Design-nya, sapa Elvan dengan senyum tulus, senyum yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. Terima kasih, Pak Pengacara, balas Kiana sambil tersenyum. Ada kabar apa?
Kabar baik. Audit akhir tahun bersih. Dan kabar dari detektif yang kamu suruh pantau. Mereka, sekilas, Elvan menyerahkan selembar foto. Foto itu menunjukkan Arga yang sedang mendorong gerobak gorengan di tengah hujan, dan Bu Ratna yang duduk melamun di teras rumah kumuh. Kiana menatap foto itu sejenak. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Ia juga tidak merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan kelegaan. Keadilan telah ditegakkan. Alam semesta telah menyeimbangkan timbangannya. Cukup, kata Kiana. Ia menyerahkan foto itu kembali pada Elvan. Jangan pantau mereka lagi. Mereka sudah bukan bagian dari hidupku. Biarkan mereka menjalani karma mereka sendiri. Elvan merobek foto itu dan membuangnya ke tempat sampah. Setuju. Masa lalu sudah selesai. Elvan kemudian berdiri di samping Kiana, ikut menatap langit biru. Jadi, apa rencana selanjutnya, Kiana? Kamu sudah punya segalanya. Uang, karir, kebebasan. Kiana menghirup aroma kopinya dalam-dalam. Ia menoleh pada Elvan, pria yang selalu ada di sampingnya, mendukungnya tanpa mendominasi, melindunginya tanpa merendahkan. Rencananya? Kiana tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Rencananya adalah hidup bahagia. Benar-benar bahagia. Mungkin memulai hobi baru, atau mungkin membuka hati untuk orang yang tepat. Mata mereka bertemu. Ada percikan hangat di sana. Bukan cinta yang menggebu-gebu dan buta seperti dulu, tapi sesuatu yang lebih tenang, dewasa, dan menjanjikan. Saya rasa itu rencana yang bagus, kata Elvan lembut. Boleh saya traktir makan siang untuk merayakan rencana itu? Tentu, jawab Kiana. Tapi kali ini, pakai kartumu ya. Kartuku sedang istirahat dari drama. Mereka berdua tertawa. Tawa yang ringan, terbang ke angkasa, menghilang di balik awan putih yang berarak tenang. Di bawah langit yang sama, ada dua nasib yang berbeda. Yang satu hancur karena keserakahan, yang satu terbang tinggi karena keberanian untuk melepaskan. Kiana Larasati akhirnya memenangkan kembali hidupnya. Sendirian ia kuat, bersama orang yang tepat ia akan lebih hebat. Dan yang paling penting, tidak ada lagi notifikasi kartu kredit yang menakutkan di ponselnya. Di ponselnya. Di ponselnya. Di ponselnya. Di ponselnya. Di ponselnya.